Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurhaini, NIM 20.144, tingkat 2C, Akper Rumah Sakit Mustira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian atau cara memakai buku SDKI, SIKI, dan SLKI, 3S, dan juga 3N, yaitu Nanda, NIC, dan NOC. Yang biasa kita panggil Nanda dan NOC ya. Nah, yang pertama ini ada buku Nanda. Ini bukunya seperti ini. Jadi di Nanda ini diagnosis keperawatan. Nanda ini untuk menentukan kita mencari diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus pasien. Ini adalah edisi 11 tahun 2018 dan 2020. Baik, di sini ada beberapa bagian di daftar isi, ada beberapa bagian. Kita buka daftar isi. Nah, ada bagian 1, 2, 3, bagian. Kalau di bagian ada 3 bagian. Nah, kita untuk menentukan diagnosis, kita lihat di bagian 3, yaitu nih. Ada bagian 3, di bagian 3 yaitu diagnosis keperawatan Nanda internasional. Nah, ini terdiri dari beberapa domain dan kelas-kelas. Kita ambil, untuk contohnya, kita ambil di domain 4. Domain 4 adalah aktivitas atau istirahat. Nah, untuk kelasnya saya akan mengambil kelas 1, yaitu tidur atau istirahat. Untuk diagnosanya yaitu problemnya yaitu gangguan pola tidur. Ada di halaman 214. Kita buka di halaman 214. Nah, di halaman 214 sudah sesuai. Ada domain 4, kelas 1, dan ada diagnosa. Kode diagnosisnya itu 00198. Nah, setelah itu ada definisinya juga, yaitu interupsi jumlah waktu dan kualitas tidur akibat faktor eksternal. Nah, di sini ada batasan karakteristik yang bisa kita buat untuk DS dan DO, yaitu data subjektif dan data objektif. Kita tentukan DS dan DO-nya, semisal batasan karakteristiknya adalah kesulitan mempertahankan tetap tidur, ketidakpuasan tidur, tidak merasa cukup istirahat, ada 3. Lalu ada faktor yang berhubungan. Nah, faktor yang berhubungan ini adalah sebagai etiologi atau diagnosanya, yaitu kendala lingkungan. Ada juga kondisi terkait adalah imobilisasi. Setelah kita membuka buku Nanda untuk menentukan diagnosa problemnya, kita lanjut ke buku NIC, NIC, Nursing Intervention Classification. Nah, untuk NIC-nya, di sini kita buka di daftar isi. Kita buka daftar isinya terlebih dahulu. Di daftar isi terdiri ada 7 bagian. Masing-masing bagian berbeda. Tetapi untuk kita mengetahui intervensi apa yang akan kita lakukan, kita buka pertama-tama di bagian 6. Kita buka di bagian 6, yaitu intervensi NIC dikaitkan dengan diagnosis Nanda. Nah, jadi intervensi NIC yang berhubungan dengan Nanda ada di bagian 6. Kita buka di bagian 6. Nah, tadi kan itunya pola tidur. Untuk problemnya adalah tadi gangguan pola tidur. Lalu kita lihat di bagian 6. Di bagian 6 ada pola tidur gangguan halaman 578. Mari kita buka di halaman 578. 78. Ini
Di 578 ada pola tidur dan gangguan sebagai intervensinya, ada definisi gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal. Di sini juga ada intervensi keperawatan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah. Ini ada intervensi yang disarankan, kita pilih untuk contoh kita pilih manajemen lingkungan. Lingkungan kenyamanan, kita buka lagi di daftar isi. Setelah menentukan intervensi yang tadi, kita buka di daftar isi, bagian untuk klasifikasinya kita lihat di bagian 3. Bagian 3. Nah, untuk di bagian 3, di sini di manajemen lingkungan kenyamanan sesuai yang tadi kita pilih ya, yang di awal, kita buka di halaman 192. 192 di sini ada manajemen lingkungan. Nah, manajemen lingkungan kenyamanan, definisi manipulasi lingkungan pasien untuk mendapatkan kenyamanan yang optimal. Nah, untuk intervensi atau yang akan kita lakukan ke pasien, kita pilih misalnya di sini ada pertimbangan penempatan pasien di kamar dengan beberapa tempat tidur. Teman sekamar dengan masalah lingkungan yang sama bila memungkinkan. Lalu ada sediakan kamar terpisah, ciptakan lingkungan yang tenang dan mendukung, sediakan lingkungan yang aman dan bersih, sesuaikan suhu ruangan yang paling menyamankan individu. Setelah membuka buku NIC untuk menentukan intervensinya, untuk menentukan standar luarannya, kita menggunakan NOC. Nah, untuk di buku NOC ini, Nursing Outcomes Classification, di sini ada daftar isinya juga sama seperti tadi. Kita di sini ada 6 bagian juga. 6 bagian. Kita lihat di bagian 4 terlebih dahulu, tautan, NOC, pola kesehatan, dan nanda internasional yang bertautan di bagian 4. Kita buka. Bagian 4 adalah tadi yaitu pola tidur gangguan di halaman 658. Kita buka di halaman 658. Nah, sudah ada. Nah, 658 pola tidur dan gangguan. Di sini ada definisinya gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal, lalu outcome-nya untuk mengukur penyelesaian dari diagnosisnya ada tidur, lalu outcome tambahannya ada kelelahan efek yang mengganggu tingkat kelelahan, ada penampilan peran, ada outcome yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan atau outcome menengah, status kenyamanan lingkungan. Ini bisa juga digunakan, kita ambil yang outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosis yaitu tidur. Kita kembali lagi ke depan. Setelah di bagian 4, kita buka di bagian 3. Bagian 3, buka di bagian 3, cari tidur. Tidur ada di halaman 500, sudah di bagian 3. Tidur ada di halaman 566. Tidur. Nah, di sini ada skala target outcome. Definisinya dari periode alami pengistirahatan, kesadaran dan memulihkan tubuh. Indikator 00401 jam tidur. Di sini ada skalanya sangat terganggu, banyak terganggu, cukup terganggu, sedikit terganggu, tidak terganggu. Seperti itu. Untuk buku Nanda, NIC, dan NOC, untuk pengaplikasiannya seperti itu. Sudah selesai. Kita lanjut di buku SDKI, SIKI, SLKI, dan SIKI. Nah, ini adalah buku standar diagnosis keperawatan Indonesia atau yang disebut dengan SDKI. Di SDKI ini ada kategori dan subkategori. Kalau di
Nanda tadi ada domain dan kelas. Di sini ada kategori dan subkategori. Kita ambil contohnya, saya ambil kategori fisiologis, subkategorinya respirasi, yaitu diagnosanya pola napas tidak efektif, halaman 26. Kita buka di halaman 26. Nah, ada pola napas tidak efektif. Kategorinya fisiologis, subkategorinya respirasi, nomor diagnosanya 0005. Definisinya inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Di sini ada penyebab, ada subjektif, objektif. Nah, pola napas tidak efektif berhubungan dengan di penyebabnya kita lihat. Pilih salah satu yang berhubungan dengan pola napas tidak efektif. Semisal kita ambil yang nomor 2. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Misalnya nyeri saat bernapas, kelemahan otot pernapasan. Pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas dibuktikan dengan yaitu sebagai DSDO di SDKI ini yaitu subjektif dan objektif, DS dan DO. Dibuktikan dengan dyspnea, dibuktikan dengan ortopnea, bisa juga. Lalu dibuktikan dengan kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun, seperti itu. Jadi yang penyebabnya itu adalah berhubungan. Nah, yang dibuktikan itu adalah subjektif dan objektifnya, tanda mayor dan minor. Setelah menentukan diagnosa, setelah buka buku ini, kita membuka buku SIKI untuk menentukan intervensi. Sama sehalnya seperti tadi. Nah, di SIKI ini, di buku SIKI, kita buka terlebih dahulu di bagian daftar tautan SDKI dan SIKI. Tadi yang kita ambil adalah pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif ada di halaman 492. 492. Nah, pola napas tidak efektif ada di halaman 490. Agak tidak sesuai ya, ada di 93. Intervensi utamanya di sini ada intervensi utama dan intervensi pendukung. Intervensi utama kita ambil manajemen jalan napas, misal. Soalnya ekspirasinya turun. Nah, setelah menentukan manajemen jalan napas, kita kembali lagi ke depan. Lihat di daftar intervensi keperawatan. Setelah tadi kita lihat daftar tautan, kita melihat di daftar intervensi keperawatan, mencari manajemen jalan napas. Manajemen jalan napas ada di 187. 187 manajemen jalan napas. Manajemen jalan napas, nomor intervensinya 01011. Definisinya mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan napas. Ini ada tindakan di sini, ada observasinya, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Biasanya ini kolaborasi obat. Observasinya seperti monitor pola nafas, terapeutiknya adalah pertahankan kepatenan jalan nafas, banyak lagi. Edukasi yang diberikan kepada pasien ini, anjurkan asupan cairan semisal 2000 ml per hari. Setelah ke intervensi, kita lihat di SLKI. Ini buku SLKI seperti ini. Standar luaran keperawatan Indonesia. Baik, kita buka terlebih dahulu. Seperti yang sebelumnya, kita buka di daftar tautan dulu. Terlebih utama kita lihat di daftar tautan. Ini untuk menentukan skala. Nah, kita lihat pola nafas, cari pola nafas.
pola nafas tidak efektif ada di halaman 177. 177, nah, pola nafas tidak efektif. Di sini ada luaran utama dan luaran tambahan. Luaran utama ada 1 dan luaran tambahan ada 7. Kita ambil luaran utamanya itu pola nafas. Kembali lagi ke depan. Nah, untuk selanjutnya yang kedua kita lihat di daftar luaran keperawatan. Daftar luaran keperawatan kita cari pola nafas. Soalnya tadi kita memilih di luaran utama yaitu pola nafas. Pola nafas ada di halaman 95. 95. Nah, 95 nomor luarannya 01004, definisinya inspirasi dan atau ekspirasi yang memberikan ventilasi adekuat. Ini ada ekspektasi membaik, ekspektasinya yaitu kita menginginkan pasien membaik. Kriteria hasil, ini ada menurun, cukup menurun, sedang, cukup meningkat, dan meningkat. Nah, untuk pengaplikasian 3N dan 3S sudah selesai. Semoga bermanfaat. Dan semoga apa yang saya sampaikan benar. Jika ada kesalahan, mohon maaf, mohon koreksi. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.